Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat ya, karena kita sudah ketemu di semester genap. Kebetulan di pertemuan pertama, di minggu pertama, di jam 10.30 untuk mata kuliah Biologi Umum untuk program studi Ilmu Komputer kelas A 2021. Benar ya? Atau ada yang kurang? Benar, Pak. Oke, baik. Di pertemuan pertama ini, seperti biasa, kita akan menjelaskan terkait rencana yang akan kita lakukan di 16 pertemuan ke depan dalam bentuk rencana pembelajaran semester. Jadi ini sudah disepakati semua pengampu mata kuliah biologi umum akan punya rencana yang sama untuk seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah biologi umum di FMIPA. Bobotnya adalah 3 SKS dengan kode mata kuliah seperti ini. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Artinya bahwa kira-kira mata kuliah ini kalian diharapkan bisanya apa, kira-kira begitu. Jadi ada CPMK 1, ada CPMK 2, CPMK 3, dan masing-masing CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah menyelesaikan perkuliahan biologi umum, mahasiswa program studi ilmu komputer kelas A diharapkan mampu. Makanya ada CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3, dan masing-masing CPMK itu ada subnya lagi. Jadi kalau kita lihat CPMK ini, kalian itu diharapkan mampu menganalisis. Jadi kemampuan menganalisisnya yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Baik menganalisis pentingnya biologi umum sebagai dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian menganalisis regulasi, biodiversitas, kemudian menganalisis biorekayasa, adaptasi, dan seterusnya. Jadi kata kerjanya adalah menganalisis. Jadi harapannya kalian mampu menganalisis. Nah, kemudian kita lanjut terkait deskripsi singkat mata kuliah. Jadi mata kuliah biologi umum ini bertujuan untuk kalian bisa berhubungan dengan diri sendiri dan lingkungan. Jadi kita itu hidup dengan lingkungan, baik dia lingkungan hidup maupun lingkungan tak hidup, baik dengan tumbuhan, hewan, dan manusia juga, maupun udara, batu-batuan, air, dan seterusnya. Maka itulah yang akan kita diskusikan selama 16 pertemuan ke depan. Mulai dari biologi sebagai pengantar sains, bionutrisi, dan seterusnya. Nah, itu deskripsi singkat mata kuliah, kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran ada kurang lebih 11, mulai dari biologi sebagai pengantar sains, dan diakhiri dengan adaptasi dan evolusi dan keanekaragaman. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan dan yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan itu adalah yang pertama metode diskusi, itu ada penugasan dan praktikum, kemudian ada team based project untuk pelaksanaan tugas project, CBR, CGR, RI, dan tugas rutin, kemudian ada case method dalam bentuk mini riset, kemudian ada pembelajaran daring luring. Untuk pembelajarannya, sepertinya kita praktikumnya secara daring. Nanti di SIPDA ada virtual laboratorium yang telah dirancang oleh dosen-dosen terpilih kemarin untuk membuat virtual laboratorium sehingga praktikum kita itu dilaksanakan secara virtual, begitu ya.
Jadi jangan ditanya, kita masuk lab apa enggak? Enggak, jawabannya enggak gitu ya, untuk biologi umum. Karena yang kita lakukan nanti praktikumnya adalah dengan menggunakan SIPDA, nanti ada video tutorial dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di SIPDA-nya. Maka nanti saya perlu daftar absensi agar bisa dimasukkan atau di-enroll ke SIPDA mata kuliah biologi umum di kelas PSIK ini. Jangan lupa nanti Joshua dikirimkan ya. Baik, Pak. Nah, untuk presentasi penilaian sampai saat ini masih yang ini, masih seperti yang lama, tapi ada kemungkinan berubah melihat perkembangan situasi nanti di mana, ini direncanakan ya, tapi belum pasti, nilai tugas itu menjadi persentase terbesar dibanding dengan yang lain. Kalau ini kan nilai ujian itu memiliki persentase terbesar dibanding tugas. Nanti ada formula baru, tapi belum keluar secara resmi. Kita tunggu saja yang itu, tapi menunggu yang itu kita gunakan masih yang lama. Kemudian ini ada referensi utama, ada buku biologi umum yang disusun oleh Ibu Dr. Mas Diana Siniambela. Ini bukunya sangat bagus sekali. Kemudian ada analisis makanan, karangan Abdul Rahman, dan seterusnya. Apapun boleh kalian cari sebagai sumber belajar, boleh ditambah dari yang ini. Dan sangat diharapkan untuk menambah sumber belajar dari yang sudah ada di sini. Ada banyak ya. Oke, nama dosen pengampu. Kebetulan di kelas ini yang mengampu mata kuliah biologi umum itu ada 2 orang dosen. Saya sendiri bernama Ahmad Sapwan Pulungan. Kemudian dengan tim nanti bersama dengan Bapak Dr. Andus Muhammad Yusuf Nasution yang ahli sebenarnya di bidang biologi umum ini. Saya hanya mengikut saja. Jadi nanti mungkin bisa banyak diskusi dengan Pak Yusuf di termin kedua setelah UTS. Jadi sebelum UTS kita akan bersama, saya akan membersamai kalian dalam mata kuliah biologi umum ini. Mudah-mudahan betah, tidak ada yang lari dari tempatnya, kira-kira gitulah ya. Kemudian ya koordinator mata kuliah ini Ibu Dr. Mas Diana Siniambela. Nanti ketua program studinya tentu Bapak Said di sini letaknya ya. Nah, kita mulai dari apa yang akan kita lakukan di 16 pertemuan ke depan. Di pertemuan pertama itu seperti yang kita lakukan hari ini, kita akan diskusi terkait rencana pembelajaran semester. Kemudian nanti minggu kedua dan ketiga itu kita masuk ke materi perkuliahan CPMK 1 terkait perkembangan ilmu pengetahuan bionutrisi untuk pangan dan pakan. Itu untuk 2 dan 3. Tugasnya apa? Tugasnya tugas rutin. Tugas latihan dari perkembangan ilmu pengetahuan bionutrisi untuk pangan dan pakan. Produknya itu, produk tugasnya, ingat ya, tugasnya tugas rutin, bentuk tugasnya tugas rutin, tapi produk tugasnya itu adalah skema atau mind map ruang lingkup materi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalian akan membuat mind map tentang ruang lingkup materi perkembangan ilmu pengetahuan dan laporan praktikum. Nah, praktikumnya ada di mana? Nanti ada di SIPDA. Nah, nanti petunjuknya ada di SIPDA. Jadi di minggu ketiga itu 2 tugas ini harus sudah dikumpulkan. Itu perlu diingat ya. Minggu ketiga, tugas mind map ruang lingkup materi perkembangan ilmu pengetahuan dan laporan praktikum sudah harus dikumpulkan. Kemudian minggu keempat dan 5 itu kita masuk ke sub CPMK 2 terkait mampu menghubungkan pemeliharaan kesehatan dengan dampaknya setelah mengamati video kesehatan. Kalian mampu menganalisis penyebab penyakit. Jadi di minggu keempat dan 5. Tugasnya tugas rutin.
Latihan di akhir materi, laporannya itu laporan tugas rutin. Ingat ya, produknya itu adalah laporan tugas rutin. Kemudian minggu ke-5, ya, minggu ke-4, ini minggu ke-4 sebenarnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, minggu ke-5 itu tentang regulasi. Tugasnya itu critical book report. Jadi tugas CBR itu adalah tentang prosedur regulasi. Laporan CBR, produknya. Nah, tugas CBR itu dilakukan dengan metode team-based project. Jadi kelas ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan nanti mahasiswa merancang proyek produk, kemudian membuat produk, mempersiapkan presentasi produk, dan masing-masing kelompok mahasiswa mempresentasikan produk. Produknya apa? Laporan CBR itu. Apa yang dipresentasikan adalah laporan CBR. Gimana cara ngerjakannya? Caranya berkelompok. Oke, kemudian minggu ke-6 kita diskusi tentang bioenergetika. Itu tugas rutin, produknya adalah laporan tugas rutin. Kemudian di minggu ke-7 kita ada terkait dengan biodiversitas suatu lingkungan dan dampak degradasi lingkungan. Tugasnya itu adalah critical journal report, laporan CGR, dan laporan rekayasa ID. Ingat ya, di minggu ke-7 itu ada 2 laporan yang harus dikumpulkan, laporan CGR dan laporan rekayasa ID. Isinya apa? Ini dia isinya. Tugas CGR dan rekayasa ID dilakukan dengan metode team-based project. Produk luaran dari tugas CGR adalah laporan hasil CGR, dan produk dari rekayasa ID adalah proposal PKM. Nah, cara mengerjakannya tetap sama seperti yang CBR, itu dilakukan secara berkelompok. Pada akhirnya nanti adalah mempresentasikan produk. Produknya apa? Itu tadi, laporan CGR dan proposal PKM sebagai bentuk produk dari tugas rekayasa ID. Tentang apa? Tentang biodiversitas suatu lingkungan dan dampak degradasi lingkungan. Ini kan luas, boleh nanti dipilih dari tema yang ini. Nah, minggu ke-8 kita ujian tengah semester, ujiannya itu online. Kemudian minggu ke-9 dan 10 kita belajar tentang reproduksi. Itu tugasnya tugas rutin. Hasil produknya itu adalah laporan tugas rutin dan laporan praktik. Nanti praktiknya seperti biasa ada di Sibda panduannya. Kemudian ada sub CPMK 7, itu terkait dengan bioindustri. Nanti produknya adalah laporan tugas rutin. Minggu ke-12 itu adalah biorekayasa. Tugas praktikum hidroponik, nanti ada laporan tugas rutin dan laporan tugas rutin dari laporan praktikum terkait dengan tugas hidroponik praktikumnya. Desainnya nanti ada juga di Sibda. Nanti coba kita buka nanti. Kemudian ada minggu ke-13 itu biokomunikasi, itu bentuk tugasnya adalah tugas rutin. Kemudian minggu ke-14 itu adalah mini riset tentang adaptasi, evolusi, variasi, dan keanekaragaman. Nah, tugas mini riset itu dilakukan melalui case method dengan memberikan pertanyaan perumusan sebagai dasar case method. Nanti dosennya memberikan itu, kemudian kalian mengerjakannya dalam bentuk mini riset tentang adaptasi, evolusi, dan seterusnya. Kemudian minggu ke-15 itu tentang adaptasi, masih sambungan dari yang ke-14, laporan tugas proyek dalam bentuk poster. Misalnya menjaga lingkungan, ini dia. Tugas proyek dilakukan dengan metode team-based project, poster, nanti produknya adalah poster, posternya tentu tentang mungkin dengan menjaga lingkungan dan sebagainya, atau dalam bentuk kampanye ya, kampanye lingkungan ya posternya.
bagaimana menjaga lingkungan, dan seterusnya. Nah, di minggu ke-16 kita ujian online, dan minggu ke-17 kalian sudah libur panjang, sampai bulan Agustus baru masuk kembali. Itu kurang lebih rencana pembelajaran semester yang telah dirancang, dan yang akan kita lakukan di semester ini lebih kurang 16 pertemuan ke depan. Nah, silakan nanti ini akan di-share, di Sibda juga ada. Boleh yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, dipersilahkan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Joshua. Tadi kan di RTS ada terdapat bahwa pembelajarannya itu ada luring dan daring, Pak. Ya. Jadi kita ada offline-nya, Pak. Oke. Untuk luring, saya mengikuti di jurusan, kan PSI kan di jurusan matematika ya. Iya, benar, Pak. Oke. Gimana teknis di matematika saya mengikuti itu? Baik, Pak. Karena kan saya ingat bahwa di sosialisasi untuk mata kuliah universitas itu dilaksanakan secara offline 100%, Pak. Ya, saya kira saya yang salah, Pak. Ya, sebenarnya untuk MIPA dasar sudah disepakati praktikumnya full online daring, tinggal teorinya saja. Jadi kalau nanti saya diskusi dulu dengan Kaprodinya, ada jadwal tertentu enggak dari mereka. Nanti kalaupun luring, kita masuknya di kalian pas luring juga gitu, bukan di minggu yang kalian bukan luring gitu ya. Jadi pas sekali ke kampus ya di situ kita lakukan, enggak di luar itu gitu ya. Itu Joshua Baik, ya. Pak. Tapi akan dikabari, tidak langsung misalnya minggu depan luring enggak, tapi ada space waktu nanti akan disiapkan. Baik, Pak. Kemudian, Pak, kita kan di minggu kedua itu ada pengumpulan tugas mind map, Pak. Itu mind map-nya itu apakah digambar sendiri atau bentuk file, Pak? Iya, digambar dengan mengikuti pola, kan kalian punya, kan prodi ilmu komputer ya. Ya, Pak. Manfaatkanlah semua aplikasi yang kalian pelajari di ilmu komputer untuk membuat mind map itu. Gitu. Baik, Pak. Ya, pasti punya keahlian lebih lah ya untuk membuat itu dari program studi ilmu komputer ya, dibanding dengan program studi yang ada di MIPA ini ya. Oke, tapi itu dikumpulkan di minggu ketiga. Jadi minggu kedua kita diskusi dulu gitu, terkait materinya sedikit, biar tahu nanti isi mind map-nya itu apa gitu. Kira-kira begitu Joshua. Yang lain ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Teman-temannya yang lain ada? Karena sepertinya sekitar 7 menitan lagi ini Zoom-nya. Boleh yang lain silakan. Atau saya tunjukkan dulu ya. Sibda ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, yang ini sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak.
Oke, nanti yang kan bionutrisi ya, kalau nggak salah pertemuan berapa, ketiga ya, praktikum tentang makanan kita kan. Nah, kira-kira desainnya begini, nanti udah jelas di sini, ada modul praktikum sudah jelas, mau ngapain, kemudian ada petunjuk praktikum juga sudah jelas, kemudian ada video praktikum uji boraks pada makanan. Jadi sudah jelas langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melaksanakan praktikum itu. Nah, kemudian praktikum uji kandungan makanan juga begitu. Ada modul, ada prosedur, kemudian ada video tutorialnya. Kemudian ada praktikum akurasi data kelahiran ternak, ini yang reproduksi tadi ya praktikumnya. Dalam bentuk mini riset kalau nggak salah juga. Kemudian ini yang hidroponik, ada modul praktikumnya, ada prosedurnya, dan seterusnya ke bawah. Jadi kurang lebih kalau kita lihat di SIPDA, ada 4 praktikum yang akan dilakukan oleh kalian. Nah, dan kalau tidak salah, sepertinya semuanya secara berkelompok, sesuai dengan panduan RPS tadi. Begitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak, izin bertanya Pak kembali Ya. Pak. Mengenai kelompok tadi Pak, itu dibuat oleh Komting Pak? Baik, untuk kelompok saya pikir saya serahkan ke kelas saja siapa yang menentukan kelompoknya. Karena kita ada 30 berapa tadi Joshua? 32 Pak. 32, kalau kira-kira dibagi 6 kelompok bisa ya? Sekitar 5 orangan ya, satu kelompok ya? Iya Pak, benar. Oke. Jadi nanti mungkin Joshua atau siapa nanti, atau Joshua saja lah langsung ya Komtingnya, membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Nah, kemudian daftar nama-nama kelompoknya nanti dikirimkan ke grup biar semua orang tahu kelompoknya. Itu Joshua ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sekitar 3 menitan lagi Zoom-nya. Oke, tidak ada sepertinya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, ini rekaman ini akan saya share. Jadi bisa dilihat-lihat atau didengar lagi supaya tidak ada lagi kerancuan atau kebingungan terkait apa yang akan kita lakukan di semester ini. Nanti akan saya share link videonya biar sama-sama bisa dicermati dan seterusnya. Jadi nanti kemungkinan besar saya ke depan kita nggak mesti tiap minggu melaksanakan Zoom meeting seperti ini. Ada kalanya nanti saya hanya membagikan video pembelajaran melalui YouTube atau apa. Kemudian kalau kita pun Zoom meeting selalu direkam, dan rekaman itu saya share di YouTube. Jadi kita bisa lihat kapanpun dan dimanapun ya. Biar tidak terbatas hanya di jam ini saja ya baru bisa melihat videonya. Tapi di jam-jam lain juga bisa melalui itu yang tadi. Kita manfaatkan semua teknologi yang ada. Saya pikir untuk mahasiswa program studi ilmu komputer lebih memahami hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Boleh kita diskusi di grup jika ada yang kurang jelas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.